Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua, termasuk ibu di sini, sehat selalu. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah berdoa, kita ke materi bioteknologi. Kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran tertera pada layar. Bioteknologi, bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak kebutuhan bahan pangan meningkat. Nah, sumber daya alam Indonesia berlimpah, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan, bakteri, dan lain-lain. Ini merupakan modal dasar untuk membuat berbagai produk olahan pastinya. Nah, dengan menggunakan bioteknologi diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Bagaimana peran bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Ya, bio artinya hidup atau makhluk hidup, sementara teknologi artinya adalah suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi di sini dapat didefinisikan bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bisa itu berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, apakah itu enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme ya, atau bahan yang diperoleh dari organisme. Agar apa? Agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, di antaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi atau jamur ya, atau fisiologi, genetika, biologi molekuler ya. Oke. Selanjutnya, bioteknologi dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Apa itu? Ini adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalkan jamur dan bakteri, dia akan menghasilkan enzim. Enzim ini akan membantu dalam proses pembuatan tempe, tape, roti, keju, ataupun yogurt ya. Sementara bioteknologi modern adalah produksi pangan yang dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Apa rekayasa genetika? Bisa dilihat di layar. Kalian juga bisa mencari referensi yang lebih memadai lagi ya. Contohnya pada apa? Contohnya diciptakannya bibit unggul, tanaman tahan hama, dan lain-lain. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Apa saja? Yang pertama, bioteknologi pengolahan pangan. Jadi di sini ada berbagai macam jenis produk pangan dari tempe ya. Yang di bawahnya ini adalah nama mikroorganisme yang berperan. Misalkan saja tempe ada Rhizopus oryzae, atau bisa juga dengan menggunakan Rhizopus oligosporus. Kemudian ada roti, ada Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada yogurt, Lactobacillus ya. Kemudian ada keju, Lactococcus species atau Lactococcus bulgaricus. Kemudian ada kecap, Aspergillus oryzae dan sejenisnya. Kemudian ada tape, Saccharomyces cerevisiae ya. Ini adalah produk-produk bahan pangan. Selanjutnya, bioteknologi di bidang pertanian. Jadi di sini dengan menerapkan rekayasa genetika, yaitu nanti menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Jadi tanaman yang susunan genetiknya atau susunan gennya telah dimanipulasi itu disebut dengan tanaman transgenik. Contohnya saja pada jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Nah, rekayasa tanaman agar tahan lama juga merupakan rekayasa genetika. Kemudian rekayasa kacang kedelai dan kacang tanah yang tidak menimbulkan alergi itu juga merupakan rekayasa genetika. Ada juga beras yang mengandung zat besi dan vitamin A yang disebut sebagai golden rice. Ya, yang Ibu sebutkan di atas tadi adalah rekayasa genetika di bidang pertanian. Nah,
Bagaimana sebenarnya membuat tanaman transgenik itu? Nah, pada layar ini adalah merupakan gambar dari teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium fumifaciens ya. Jadi untuk membuat tanaman transgenik ada tahapan-tahapannya seperti yang tertera di layar. Kalau tadi yang pertama penerapan bioteknologi pada pangan, kemudian yang kedua penerapan bioteknologi pada pertanian, kemudian yang ketiga kita ke penerapan bioteknologi pada bidang peternakan. Nah, pada bidang peternakan tetap menggunakan rekayasa genetika tetapi pada hewan. Pada hewan biasanya dilakukan dengan misalkan saja dengan meningkatkan produksi susu pada sapi perah. Kemudian melalui rekayasa genetika pula dikembangkanlah pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat ya. Jadi dihasilkan sapi yang dagingnya berkualitas. Sebagai tambahan pengetahuan saja bahwa salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik cloning. Apa itu cloning? Pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Jadi cloning itu merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik, jadi persis mirip, melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam, jadi sama persis dengan induknya. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul ya. Pada layar ini adalah gambar dari sapi biasa dengan sapi transgenik. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Kemudian yang kanan adalah sapi perah yang diharapkan mempunyai kualitas atau kuantitas susu yang bagus dan banyak. Selanjutnya adalah bioteknologi kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, vaksin. Nah, kita yang pertama ke antibiotik. Antibiotik penisilin ditemukan pertama kali oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Jadi antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme ya. Di layar yang di samping itu adalah mikroorganisme yang dipilih sebagai sumber antibiotik. Kemudian insulin sintetis. Jadi melalui bioteknologi ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Pernahkah kalian mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Penyakit ini ada dua tipe 1 dan tipe 2. Gejala awal penderita diabetes mellitus sering buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar. Jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan pada mata. Nah, untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, biasanya penderita perlu mendapat tambahan hormon insulin sintetis seperti yang disebutkan tadi. Bioteknologi kesehatan yang lainnya adalah vaksin atau sering disebut juga dengan imunisasi. Pasti kamu sudah pernah mendapatkan vaksin atau imunisasi ketika masih kecil kan ya. Nah, ini merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen yang menyebabkan penyakit. Misalkan saja vaksin atau imunisasi hepatitis, polio, tetanus, campak, flu, dan lain sebagainya. Vaksin adalah proses peningkatan sistem kekebalan tubuh atau imun dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang
Sehingga bagaimana? Sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus tersebut. Bioteknologi kesehatan selanjutnya, bioteknologi antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk salah satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi. Fusi apa? Fusi sel myelom atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas pada manusia. Oke, penerapan bioteknologi di bidang apa saja tadi? Mengingatkan kembali, ayo, apa saja tadi? Yang pertama, bioteknologi di bidang pangan. Yang kedua, bioteknologi di bidang pertanian. Yang ketiga, bioteknologi di bidang peternakan. Yang keempat, bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya kita ke bioteknologi di bidang lingkungan. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Nah, selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan seperti di kolam atau danau. Penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu. Disebut apa? Disebut fitoremediasi. Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi. Jadi penanggulangan pencemaran dengan menggunakan tanaman tertentu. Contohnya tanaman enceng gondok atau bunga matahari. Yang terakhir adalah bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Jadi DNA ini menggunakan DNA fingerprinting adalah merupakan teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Kalau dulu masih terbatas pada sidik jari. Jadi sekarang perkembangan bioteknologi sudah mencapai pada DNA fingerprinting. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Apa dampaknya? Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Tanaman transgenik dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami dan merusak plasma nutfah. Kemudian bisa juga penurunan jumlah plasma nutfah dan menimbulkan hama baru yang lebih kuat. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Tanaman dan hewan transgenik dikhawatirkan memicu penyakit baru. Kemudian yang terakhir adalah dampak terhadap sosial dan ekonomi. Timbulnya kesenjangan ekonomi karena petani tradisional itu akan kalah bersaing dengan petani yang mengembangkan transgenik, karena tanaman transgenik ini membutuhkan modal yang besar. Jadi lebih dampak secara globalnya negara berkembang akan tergantung pada produk negara maju, karena negara maju mempunyai modal yang besar. Demikian tadi materi bioteknologi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Motivasi kita kali ini untuk saya pribadi, semoga bisa menjalar ke kalian semua. Belajar itu bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi melakukan apa yang sudah kita ketahui. Ya, oke?